warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Islami yang menghangatkan hati. Sahabat Islam, kali ini kita akan menjelajah salah satu masjid yang menjadi ikon kota Kediri. Penasaran di mana itu? Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Masjid Agung Kediri adalah salah satu landmark penting di kota Kediri, Jawa Timur. Masjid ini memiliki sejarah panjang dan arsitektur yang menarik. Masjid Agung Kediri telah mengalami beberapa kali pergantian nama. Awalnya dikenal sebagai Masjid Agung Kadiri, kemudian berganti menjadi Masjid Jami Kota Madya Kediri, dan akhirnya menjadi Masjid Agung Kota Kediri yang saat ini kita kenali. Masjid Agung Kediri berlokasi di Jalan Panglima Sudirman nomor 160 Kota Kediri, Jawa Timur. Lokasinya yang strategis di pusat kota membuatnya mudah diakses oleh jamaah dan pengunjung. Masjid Agung Kediri tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan wisata religi yang menarik banyak wisatawan. Masjid Agung Kediri yang pertama kali didirikan sekitar tahun 1700-an dengan arsitektur yang menggabungkan unsur-unsur Islam dan budaya Jawa. Masjid Agung Kediri memiliki 3 lantai dengan banyak pilar di serambi masjid, serta kubah setinggi 49 meter yang bercorak hijau kebiru-biruan. Salah satu ciri khas dari masjid yang satu ini adalah atap joglo yang merupakan gaya arsitektur tradisional Jawa dan memiliki nilai kearifan lokal loh, sahabat Islam. Sahabat Islam, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu pengurus dari Masjid Agung Kota Kediri ini. Mas, mungkin boleh diperkenalkan lebih dahulu kepada sahabat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdal Al-Bajili, biasa dipanggil Rifki. Saya selaku pengurus Masjid Agung Kota Kediri. Baik Mas, mungkin sahabat Islam penasaran nih, Masjid Agung Kota Kediri ini kan merupakan masjid yang menjadi ikonik Kota Kediri ya Mas? Ya. Kira-kira sejarahnya bagaimana sih Mas, sejarah berdirinya masjid ini? Kalau sejarah tentang Masjid Agung Kota Kediri ini, kita ada rangkuman terkait sejarah Masjid Agung di buku sejarah. Itu prasasti atau awal mula berdirinya Masjid Agung Kota Kediri itu ditandai dengan adanya prasasti Puncak Joglo Masjid. Itu terdiri atau mulai berdiri pada tahun 1771 Masehi. Kemudian perkembangannya itu pada tahun 1928 itu ada prasasti yang diprakarsai oleh Adipati yang saat itu menjabat di wilayah Kediri, yaitu Raden Adipati Aryo Danu Diningrat selaku Bupati Kediri ke-8. Berarti sejak 1921 tahun ya? Ya, 1771 Masehi itu prasastinya, kemudian beroperasinya masjid menjadi fisik bangunan yang bisa digunakan untuk ibadah itu 1928 yang dikelola oleh pemerintah pada saat itu yang menjabat. Berarti semua sejarah lengkap tentang masjid ini ada di buku ini ya Mas? Ada di buku sejarah. Berarti sahabat Islam bisa dong mengaksesnya kalau misalnya datang ke sini berkunjung ke masjid ini terus membaca di perpustakaan ini bisa ya? Iya, bisa diakses sejarah masjid di perpustakaan Islam Masjid Agung Kota Kediri. Ya. Kemudian boleh nggak sih Mas kasih tahu kita, jelaskan sedikit tentang tempat-tempat yang ada di Masjid Agung ini, mungkin sekaligus fungsinya. Untuk tempat-tempat di Masjid Agung Kota Kediri, selain tempat utama yaitu masjid sebagai tempat ibadah baik sholat maupun yang lainnya, kita juga ada tempat atau fasilitas pendukung yang ada di Masjid Agung Kota Kediri. Salah satunya ada perpustakaan. Ini menyediakan koleksi-koleksi buku yang bisa diakses untuk jamaah untuk mencari bahan referensi ataupun ilmu, ataupun bagi pelajar maupun mahasiswa mencari bahan-bahan untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian kita juga ada fasilitas Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ini
semacam tempat mengaji atau TPQ gitu yang bisa melayani anak-anak atau kalangan di bawah remaja dalam menimba ilmu agama dasar. Kemudian kita juga ada fasilitas aula. Aula ini biasanya bisa dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti pengajian, kemudian kegiatan sosial seperti seminar, bakti sosial dan lain-lain, maupun kegiatan pernikahan untuk walimah atau resepsi. Berarti pernah digunakan untuk resepsi juga ya? Pernah digunakan untuk resepsi. Kemudian kalau untuk masjid utamanya itu biasanya juga digunakan untuk akad nikah. Jadi untuk madrasah diniyahnya ini Mas, Iya. mulai berjalannya itu dari kapan? Terus sampai sekarang masih berjalan? Masih berjalan hingga saat ini. Kalau madrasah diniyah itu berdirinya sekitar tahun 1980-an. Udah Iya, lama sekali ya Mas? sudah lama, nggih. Sudah lama sekali. Sampai sekarang juga masih aktif operasionalnya. Kemudian santrinya juga lumayan cukup banyak. Sampai Rata-rata, sekarang masih banyak ya? ya, rata-rata itu dari sekitar wilayah Masjid Agung, kiri kanan masjid. Oh iya Mas, mau tanya, kalau misal di masjid utamanya itu selain kegiatan-kegiatan untuk ibadah, ada kegiatan lain lagi ya Mas selain yang tadi itu akad nikah ya? Iya, Mungkin kegiatan di bulan Ramadan atau kegiatan apa ada? iya. Kalau kegiatan di bulan Ramadan itu kita cukup banyak kegiatan. Di bulan Ramadan itu ada yang pertama kita di luar kegiatan peribadatan seperti tarawih dan lain-lain, kita ada kegiatan pengajian menjelang berbuka puasa. Jadi setiap hari di Masjid Agung itu setiap menjelang buka puasa itu ada pengajian sampai nanti menjelang buka. Pengajian selesai dilanjutkan dengan buka bersama. Nah, kemudian juga di Masjid Agung ada pelayanan zakat. Pelayanan zakat ini biasanya dimulai dari awal Ramadan. Untuk kantor yang operasional resmi untuk melayani jamaah itu biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu melayani orang yang ingin berzakat, infak, sedekah, bayar fidyah maupun zakat mal. Kalau misal di masjid lain kan biasanya ada kan Mas, yang kalau misal hari Jumat itu setelah Jumatan pasti ada kayak bagi-bagi makanan. Iya. Kalau Iya. di sini juga Kalau di sini kita setiap Jumat, kalau setelah Jumatan itu ada kalanya kita kegiatan berbagi untuk Jumat berkah itu, ada kalanya di Jumat tersebut tidak ada. Tapi kalau yang rutin kita itu di Jumat subuh, setiap pekan di Jumat subuh itu ada kegiatan kuliah subuh itu sama kegiatan Jumat berkah juga. Jadi subuh itu ada pengajian kuliah subuh, selanjutnya itu ada kegiatan apa? Ada bagi-bagi coffee break dan snack di tiap Jumat. tiap Jumat ya? Iya, Berarti untuk kuliah subuhnya itu dari selesai jamaah sholat subuh atau iya. Selesai jamaah sholat subuh dilanjutkan pengajian, kemudian sarapan pagi. biasanya sampai jam berapa Mas? Itu mungkin sekitar sampai jam 5, setengah 6 dari mulai setelah subuh. Mungkin yang terakhir Mas, ada Iya. nggak sih pesan atau harapan yang disampaikan ke masyarakat atau pemerintah agar mungkin masjid ini bisa lebih baik? Harapannya untuk masyarakat yang ada di wilayah Kota Kediri khususnya maupun masyarakat secara umum, harapannya masyarakat bisa berkunjung ke Masjid Agung Kota Kediri, kemudian memberikan masukan, memberikan saran kepada pengurus atau pengelola masjid untuk kemajuan atau perkembangan masjid di era yang modern ini. Kemudian untuk harapan kepada pemerintah Kota Kediri, semoga kami selaku pengurus masjid dan pemerintah Kota Kediri bisa bersinergi membangun Masjid Agung Kota Kediri ini supaya
memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jamaah maupun masyarakat umum yang ada di wilayah Kota Kediri maupun pengunjung yang ada dari luar Kota Kediri. Baik sahabat Islam, mungkin cukup sekian untuk perbincangan kita kali ini dengan Mas Rifki ya. Ya, Mas. Terima kasih Mas atas waktunya. Masjid Agung Kediri dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan jamaah dan pengunjung. Beberapa fasilitas utama yang tersedia di masjid ini antara lain: 1. Perpustakaan. Perpustakaan Masjid Agung Kediri ini menyediakan berbagai buku agama Islam untuk menambah pengetahuan jamaah. Yang kedua adalah ruang utama sholat. Persis seperti namanya, ruang utama sholat adalah tempat untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Ruangan ini luas dan dapat menampung banyak sekali jamaah. Dilengkapi dengan karpet yang nyaman dan pendingin udara untuk kenyamanan para jamaah. Yang ketiga adalah lantai basement. Lantai basement di Masjid Agung Kediri digunakan untuk berbagai kegiatan di luar ibadah seperti perkantoran, pengajian, dan aula untuk resepsi pernikahan. Fasilitas ini memberikan ruangan tambahan yang multifungsi bagi jamaah dan pengunjung. Yang keempat adalah mimbar. Mimbar adalah tempat imam berdiri untuk memberikan khutbah atau ceramah. Mimbar di Masjid Agung Kediri hanya pernah diperbaiki 1 kali untuk menjaga keasliannya. Mimbar ini tentunya sangat kental dengan unsur sejarah dan menjadi salah satu ciri khas masjid ini. Yang kelima adalah ruang serbaguna. Ruang serbaguna digunakan untuk berbagai kegiatan di luar ibadah seperti pengajian, ceramah, dan acara sosial lainnya. Ruangan ini juga dapat digunakan untuk resepsi pernikahan dan acara komunitas tertentu. Yang keenam adalah ruang wudhu. Ruang wudhu adalah tempat untuk berwudhu sebelum melaksanakan ibadah sholat. Ruangan ini tentunya dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk memastikan jamaah melakukan ibadah wudhu dengan nyaman. Yang terakhir, terdapat taman hijau. Masjid Agung Kediri dikelilingi oleh taman yang hijau dan rindang yang memberikan suasana teduh dan nyaman bagi para pengunjung. Taman ini menjadi tempat yang ideal untuk bersantai dan merenung. Nah, sahabat Islam, dengan adanya semua fasilitas ini, pastinya membuat sahabat Islam semakin terdorong untuk melakukan ibadah berjamaah di sini, serta menikmati berbagai fasilitas luar biasa tersebut. Sahabat Islam, akhirnya kita telah selesai mengulik Masjid Agung Kota Kediri ini. Jangan lupa saksikan terus Lentera Islam. Saya Rifa Sania pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.